Tinoops, kembali lagi dengan gua Tim, dan hari ini gua akan ajak kita sama-sama untuk bahas biaya-biaya apa aja sih yang harus lo keluarin ketika lo beli sebuah rumah atau apartemen atau properti apapun itu. Biaya yang biasanya nggak dikasih tahu di depan nih, yang nggak ada dalam price list, tapi lo tiba-tiba ketika lo udah beli, lo kok ada biaya-biaya tambahan seperti ini. Nah, yang pertama, lo pasti pernah dengar istilah yang namanya booking fee sama DP. Itu hitungannya gimana? Pertama, persentase DP yang lo bayarkan biasanya dipengaruhi dari KPR yang lo ambil. Jadi ketika lo pengajuan KPR, lo di-approve, bisa lo di-approve 90% KPR-nya, 80%, 70%. 70% approve berarti lo harus bayar DP 30%. 80% approve KPR, lo bayar DP 20%. 90% lo bayar DP 10%. Contoh, rumah harga 500 juta, lo bayar DP 10%, berarti lo harus bayar 50 juta. Apakah 50 juta yang lo bayar di depan? Gak harus juga semua bayar di depan. Biasanya developer kasih lo untuk bayar booking fee dulu. Katakanlah booking fee 5 juta atau 10 juta. Biasanya kebanyakan developer, booking fee ini adalah bagian dari DP. Misal lo DP 50 juta, lo bayar booking fee 5 juta, setelah itu lo proses KPR dan seterusnya, maka lo cukup bayar DP sisanya 45 juta. Nah, kalau misalnya booking fee dan DP masih bagian dari harga, tapi ingat, masih ada loh biaya-biaya di luar harga 500 jutanya. What? Apa aja? Pertama, ketika lo mengajukan KPR, itu biasa ada biaya provisi bank, biaya administrasi KPR, dan seterusnya yang lo harus klarifikasi dulu di depan kepada developernya, ada biaya tambahannya nih kalau gue mau ngurusin KPR. Kalau lo ngambil KPR, lo bayar cash keras dan seterusnya, nggak kena sih biaya-biaya dari banknya. Tapi mau lo cash keras atau lo KPR, tetap ada biaya berikutnya yang pasti lo kena. Apa itu? Biaya surat-surat, biaya notaris. Terdiri dari apa aja? Pertama, ada yang namanya biaya AJB atau akta jual beli dan biaya balik nama. Biayanya berapa? Biasanya seharusnya nggak mahal sih, sekitar kurang lebih ya 2 juta, 5 juta, tergantung nilai rumah yang lo ambil. Bahkan dihitungnya kadang persenan juga. Karena langsung dipukul rata 3% atau 4% atau maksimal 5%. Kalau lebih dari 5%, lo harus pertanyakan, nggak mungkin biasanya biaya notaris, biaya surat-surat lebih mahal dari biaya pajaknya. Nah, biasanya biaya ini digabung sama biaya-biaya pajak dari developer. Nah, biaya pajak apa aja? Pertama, ada biaya pajak pembeli, itu BPHTB, itu biasa 5%. Ada biaya PPN, pajak pertambahan nilai, itu kena 10%. Nah, apa sih AJB balik nama itu? Itu adalah ketika lo mau beli rumah, pasti mau pegang sertifikat dong. Nggak mau cuma dapat fisik rumah, terus lo nggak punya sertifikatnya, nggak mau kan? Nah, AJB adalah untuk lo jual beli sama si developer, untuk sertifikatnya bisa lo balik namakan ke atas nama lo. Jadi lo punya sertifikat atas nama diri lo sendiri di atas rumah yang lo beli. Nah, untuk bisa lo balik nama ke sertifikat nama lo, itu harus AJB, akta jual beli. Untuk bisa AJB, lo harus bayar pajak pembeli BPHTB. Itu baru bisa. Jadi jangan lupa, ketika lo dapat harga lo beli rumah 500 juta, bukan berarti itu doang lo bayar. Ingat ada biaya AJB balik nama, biaya notaris. Ingat ada biaya pajak BPHTB, biaya PPN. Dan lo tanya sama si developer yang penjual rumahnya, apakah biaya tersebut sudah termasuk dalam harga beli gua atau itu biaya di luar harganya, which is gue harus tambahin nih, karena kadang marketing kan nggak kasih tahu, coba kasih tahu yang promo, biaya-biaya tiba-tiba muncul, dianggap lu udah tahu, lo harus siap-siap di sana. Selain itu, ketika lu udah beli rumahnya, udah dapet sertifikatnya, lu mulai huni, ada yang namanya biaya iuran pemeliharaan lingkungan atau IPL. Nah, biasa lu bayar untuk keamanan, untuk kebersihan. Lu mau dong, sampah depan rumah lu nanti ada yang angkut-angkutin. Mau dong ada security yang jaga keamanan rumah lo. Nah, lo perlu bayar IPL ini nih. Itu hitungan tiap bulan. Hitungannya berapa? Biasanya ikutin dari nilai luasan tanah rumah lo. Semakin besar rumah lo, ya lo bayar IPL-nya semakin besar biasanya. Ada juga yang pukul rata semua rumah sama. Itu juga perlu cari tahu di depan. Karena lo bukan beli rumah selesai, tapi lo tiap bulan harus bayar iuran pemeliharaan lingkungan. Nah, kalau lo beli apartemen, biasa maintenance-nya, biaya IPL-nya lebih besar nih daripada lo beli rumah di perumahan. Karena kalau lo maintenance apartemen, ya security lebih ketat, lo perlu biaya lift, mungkin fasilitasnya juga lebih mewah, ada kolam renang, gym, dan seterusnya. So, itu 3 biaya besar yang kadang buat kita bingung di luar harga. Ada biaya DP booking fee termasuk harga, ada biaya notaris dan pajak-pajak, dan terakhir ada biaya lu nggak bayar ke developer, tapi nanti entah lu bayar ke RT setempat atau ke manajemen properti setempat untuk lu maintenance. Kapan dibayarinnya? DP lu bayar di depan, biaya-biaya AJB balik nama biasa setelah lu udah akad kredit sama bank, lu udah punya tanahnya, malah kadang nggak harus lu bayar langsung setelah akad, tapi kadang sertifikat developer masih belum pecah, dan kita bahas sesi lain tentang sertifikatnya udah pecah dari developer, mau dibalik namakan ke lu, baru lo bayar. Terus setelah lo udah huni, baru mulai bayar namanya biaya IPL per bulan. So guys, kira-kira menurut lo pernah gak nih ketemu ada biaya-biaya lain
Di luar itu, ketika lo beli properti atau ketika kenalan lo beli properti atau beli rumah atau apartemen atau apa itu, jangan lupa untuk komen di bawah ini, kita diskusi bareng. Kalau lo punya pertanyaan, ada biaya-biaya yang selama ini membuat lo bingung, kita akan coba sama-sama diskusi, sama-sama bahas, karena kita sama-sama property noobs yang sama-sama cari rumah impian buat kita, dan kita mau dapetin rumah terbaik dengan harga terbaik, dengan lokasi terbaik, pokoknya semua yang terbaik. So stay tune terus, ikutin perjalanan kita di property noobs. Jangan lupa subscribe dan like dan klik tombol notifikasinya biar kalau kita update video, lo bisa dapat terus update dari kita. Oke, sekian dari gua. See you, Property Noobs.